Pernahkah kalian mendengar kisah sebuah akad nikah yang 3 kali gagal meski semua sudah dipersiapkan dengan sempurna? Siapa sangka, rahasia besar tersimpan di balik pernikahan itu. Assalamualaikum sahabat muslim milenial, bagaimana keadaan kalian semua? Saya doakan semoga kita dalam keadaan baik selalu. Malam itu, suasana sebuah desa di pinggiran kota dipenuhi cahaya lampu dan hiasan pernikahan. Semua tamu sudah hadir, duduk rapi menunggu momen sakral. Pengantin pria tampak gugup, sementara keluarga mempelai wanita menatap penuh harap. Seorang ustadz yang dikenal bijak dan tenang, dipanggil untuk memimpin ijab qabul. Dengan suara lembut, beliau mulai membacakan akad. Semua orang menahan nafas. Namun anehnya, ketika kalimat sakral itu diucapkan, lidah pengantin pria tiba-tiba keluh, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ijab qabul pun gagal untuk pertama kalinya. Orang-orang mengira itu hanya rasa gugup. Ustadz menenangkan suasana, lalu mencoba lagi untuk kedua kalinya. Tapi kejadian serupa terulang. Suara pengantin pria kembali hilang di tengah kalimat. Bisik-bisikan mulai terdengar di antara tamu undangan. Ada yang berdebar, ada pula yang saling pandang penuh tanda tanya. Bagaimana mungkin hal sepenting ini bisa gagal 2 kali berturut-turut? Ustadz menghela nafas panjang. Beliau tahu, ada sesuatu yang tidak biasa di balik pernikahan ini. Dan ketika usaha ketiga dimulai, sebuah kejadian aneh terjadi, membuat semua orang terdiam. Saat kalimat sakral ketiga diucapkan, tiba-tiba suara azan samar terdengar dari kejauhan. Padahal waktu sholat sudah lama berlalu. Semua tamu saling pandang, bingung dari mana suara itu berasal. Pengantin pria mencoba melanjutkan ucapannya, namun lidahnya terasa berat. Bibirnya bergerak, tapi tidak satu pun kata yang bisa keluar. Seolah ada yang menutup rapat suaranya. Ustadz yang memimpin akad terdiam sesaat. Beliau menatap wajah mempelai wanita yang sejak awal tak henti menunduk. Gaun putihnya tampak bergetar. Entah karena gemetar atau ada sesuatu yang disembunyikan. Bisikan tamu semakin ramai. Ada yang berkata, mungkin pengantin pria terlalu gugup. Ada pula yang merasa hawa di ruangan itu tiba-tiba menjadi dingin, meski banyak lampu menyala terang. Ustadz akhirnya menutup kitab kecil di tangannya. Dengan suara tenang, namun tegas, beliau berkata, kalau akad gagal 3 kali, biasanya bukan sekedar gugup. Ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Semua mata tertuju pada keluarga mempelai wanita. Ayahnya tersenyum kaku, sementara ibunya terlihat menahan tangis. Dan sebelum ada yang sempat bertanya, lampu-lampu di ruangan itu berkedip cepat, lalu padam seketika. Di tengah gelap itu, terdengar suara lembut memanggil nama seseorang. Tapi bukan nama pengantin pria. Nama yang dipanggil itu membuat sebagian tamu merinding. Suara itu terdengar jelas, lembut, namun asing. Bukan suara dari salah satu keluarga. Bukan pula suara anak kecil atau orang tua. Ustadz mencoba menenangkan keadaan. Beliau berkata dengan suara tenang, tenanglah, insya Allah tidak ada yang perlu ditakuti. Mari kita nyalakan lampu kembali. Beberapa orang buru-buru menyalakan lilin dan lampu darurat. Namun anehnya meskipun lampu sudah menyala, suasana tetap terasa suram. Seperti ada kabut tipis yang menyelimuti ruangan. Ustadz lalu menatap ayah mempelai wanita. Siapa nama yang tadi dipanggil? Tanyanya dengan halus. Ayah itu hanya terdiam. Matanya menunduk, seolah enggan menjawab. Ibunya pun tampak menutup wajah dengan kain, berusaha menyembunyikan tangis. Semua tamu semakin penasaran. Siapa nama itu? Mengapa disebut di tengah akad? Mempelai wanita yang sejak awal terus menunduk, tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya terlihat berkaca-kaca. Dan dengan suara pelan, ia berkata, itu bukan pertama kalinya nama itu dipanggil.
Suasana hening. Semua orang menunggu penjelasan. Nama misterius itu kini menggema di benak semua orang. Rasa penasaran bercampur cemas membuat suasana semakin tegang. Ustadz kembali menatap mempelai wanita dengan penuh kelembutan. "Anakku," katanya, "katakanlah dengan jujur, siapa yang memanggil nama itu dan mengapa engkau berkata ini bukan pertama kalinya?" Mempelai wanita menarik nafas dalam. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Itu bukan pertama kalinya nama itu dipanggil." Para tamu mulai berbisik-bisik. Ada yang menutup mulutnya karena terkejut. Ada pula yang menatap keluarga mempelai wanita penuh tanda tanya. Ayahnya akhirnya angkat bicara dengan suara berat. "Ustadz, sebenarnya sebelum hari ini, 3 kali akad batal bukan tanpa alasan. Setiap kali azan akad dikumandangkan, selalu ada kejadian ganjil, seperti suara, bayangan, atau sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Ustadz pun menatap keluarga itu dengan serius. "Kalau begitu, malam ini bukan sekedar akad nikah. Malam ini adalah malam penentuan. Apakah ikatan ini bisa disahkan atau akan kembali gagal seperti sebelumnya?" Semua tamu terdiam, menunggu langkah Ustadz sebelumnya. Semua orang menahan napas. Pintu kayu itu terbuka sedikit dan terlihat sosok laki-laki tua dengan wajah pucat. Pakaiannya sederhana, namun matanya tajam menatap ke arah pelaminan. Beberapa tamu berbisik pelan. "Siapa itu? Bukankah semua keluarga sudah di dalam?" Ustadz berdiri, menatap sosok itu dengan tenang. "Silahkan masuk, Pak. Ada urusan apakah malam ini?" Laki-laki tua itu melangkah perlahan, suaranya serak namun jelas. "Saya datang karena nama yang kalian dengar tadi bukan sekadar suara. Itu adalah janji yang belum ditunaikan." Ruangan seketika hening. Mempelai wanita gemetar. Air matanya kembali jatuh. "Ustadz, saya kenal suara itu. Suara itu milik tunangan saya yang dulu. Dan lelaki tua ini adalah ayahnya." Semua mata langsung menatap sosok tua itu. Dengan suara lirih namun penuh beban, ia berkata, "Anak saya pernah berjanji bahwa dialah yang akan menuntun anakmu ke pelaminan, tapi ajal menjemput sebelum itu terjadi. Dan kini, setiap akad yang kau jalani selalu gagal karena janji itu masih tergantung." Suasana semakin berat. Ustadz berdiri menatap sosok itu dengan tenang. "Silahkan masuk, Pak. Ada urusan apakah malam ini?" Ustadz menghela napas dalam-dalam lalu berkata, "Jika benar begitu, maka akad ini harus diselesaikan bukan hanya dengan ijab kabul, tapi juga dengan keikhlasan. Malam ini kita harus memilih apakah ikatan lama dilepaskan dengan doa atau terus membelenggu pernikahan baru." Semua mata tertuju pada mempelai wanita. Suaranya bergetar, namun tatapannya kali ini mantap. "Saya harus mengakhiri janji itu agar akad ini bisa benar-benar sah, agar arwahnya pun tenang." Ayah dari tunangan lamanya menunduk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia seperti sudah menunggu kata-kata itu sejak lama. Ustadz lalu berdiri, mengangkat tangannya. "Baiklah, mari kita semua jadi saksi. Malam ini kita lepaskan ikatan lama agar tidak lagi membayangi ikatan baru. Ikhlaslah, karena doa yang tulus akan sampai meski kepada yang telah pergi." Mempelai wanita memejamkan mata, menarik napas panjang, dengan suara lirih ia berkata, "Untukmu yang pernah berjanji, aku ikhlaskan. Aku doakan engkau tenang di sisi Allah. Aku mohon jangan lagi menghalangi langkahku." Tiba-tiba suasana yang tadi begitu berat terasa lebih lapang. Lilin-lilin yang sempat bergetar apinya kini menyala stabil. Beberapa tamu bahkan merasa ada angin sejuk menyapu ruangan. Namun tepat saat semua mengira semuanya sudah selesai, terdengar bisikan samar di telinga Ustadz.
bisikan yang hanya ia sendiri dengar. Apakah dia benar-benar sudah ikhlas? Ustadz terdiam, keningnya berkerut. Ia tahu sesuatu masih tertinggal. Mempelai wanita terdiam. Air matanya kembali jatuh, seolah pertanyaan Ustadz itu menyentuh sesuatu yang masih ia sembunyikan. Aku ingin melepaskan Ustadz, tapi hatiku masih merasa bersalah. Seakan aku meninggalkannya begitu saja. Ruangan kembali sunyi. Para tamu yang menyaksikan ikut terhanyut dalam suasana penuh haru. Ustadz menatapnya penuh kelembutan. Rasa bersalah itu wajar. Tapi ingatlah, yang sudah pergi tidak menuntut lagi. Justru ia ingin doamu. Jika engkau masih terikat rasa bersalah, maka pintu ikhlas itu belum terbuka. Ayah dari tunangan lamanya melangkah maju, dengan suara berat ia berkata, "Anakku, sebelum ia meninggal, ia sering menyebut namamu dengan doa. Ia ingin melihatmu bahagia, bukan terikat pada kenangan. Lepaskanlah, agar arwahnya pun tenang." Mempelai wanita menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu berucap sambil terisak, "Ya Allah, aku mohon ampuni rasa bersalahku. Ampuni dia, dan terimalah doaku untuknya. Aku ikhlaskan sepenuhnya." Saat kalimat itu terucap, lilin-lilin yang ada di ruangan tampak berkedip lembut. Angin sejuk kembali berhembus. Kali ini lebih tenang, lebih damai. Namun Ustadz masih menatap dengan tajam. Ia merasakan sesuatu. Bisikan itu terdengar lagi di telinganya. "Jika benar ikhlas, buktikan dalam akadnya." Semua tamu kembali duduk dengan wajah tegang. Suasana hening, hanya suara napas yang terdengar. Ustadz meminta mempelai pria untuk bersiap mengucapkan ijab kabul sekali lagi. Pengantin pria menatap istrinya dengan penuh keyakinan, lalu menggenggam tangannya. "Kali ini kita jalani bersama, tanpa ada lagi bayangan masa lalu." Ustadz mengangguk pelan, lalu mulai membacakan kalimat akad. Suaranya lantang, namun di dalam hati ia masih berdoa agar tidak ada gangguan lagi. Saat mempelai pria mengucapkan ijab kabul, lilin di ruangan sempat bergetar. Seolah ada sesuatu yang masih menahan. Semua tamu langsung menahan napas. Tapi kali ini, meskipun api bergoyang, tidak sampai padam. Ketika kata terakhir akad terucap dengan sempurna, seketika suasana berubah. Angin yang tadi berhembus berat, kini menjadi hangat. Kabut tipis yang menyelimuti ruangan perlahan-lahan sirna. Beberapa tamu bahkan mendengar bisikan samar yang lembut, seperti suara perpisahan. "Terima kasih, aku sudah tenang sekarang." Mempelai wanita menutup mata, lalu tersenyum dengan wajah yang damai. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas dari beban masa lalu. Ustadz menatap keduanya, kemudian berkata, "Alhamdulillah, akad ini sah, dan insya Allah semua yang belum selesai kini sudah dipulihkan." Suasana kembali tegang. Ustadz memberi isyarat agar semua tetap tenang, lalu meminta seseorang membuka pintu. Ketika pintu dibuka, ternyata hanya ada seorang anak kecil berdiri dengan wajah polos. Ia membawa sebuah bingkisan berisi bunga melati putih. Tanpa berkata apa-apa, ia menyerahkan bingkisan itu kepada mempelai wanita, lalu tersenyum dan pergi begitu saja. Semua orang terpana. Tidak ada yang mengenal anak itu, dan entah dari mana ia datang. Mempelai wanita menatap bunga melati putih itu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena haru. "Ustadz, ini melati kesukaannya," bisiknya lirih. Ustadz tersenyum penuh makna. "Itu tanda terakhir anakku. Ia sudah benar-benar pergi dengan damai. Yang tersisa hanyalah doa dan kenangan yang kini menjadi restu." Pengantin pria menggenggam tangan istrinya erat dan berkata, "Mulai hari ini kita jalani hidup dengan penuh syukur, tanpa lagi dibayangi masa lalu." Suasana pun berubah menjadi hangat dan penuh doa. Tamu-tamu yang hadir merasa lega,
Bahkan banyak yang menangis terharu melihat akhir yang begitu tenang. Dari kisah ini kita belajar bahwa masa lalu adalah bagian dari hidup, tapi tidak boleh membelenggu masa depan. Ikatan yang belum selesai harus dilepaskan dengan keikhlasan, agar hati bisa benar-benar bebas. Ingatlah, setiap perpisahan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju takdir yang lebih baik. Dan doa tulus adalah jembatan antara hati kita dengan mereka yang telah pergi. Semoga kita semua mampu menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, melangkah ke depan tanpa menoleh terlalu lama ke belakang, karena bahagia sejati hadir ketika kita ikhlas, ridho, dan percaya pada takdir Allah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.